Halo teman-teman Otomotif TV, kita akan ngebahas ZX25R lagi. Betul. Kalau sebelumnya kalian udah nonton yang video onboard yang ngebut-ngebutan itu ya di sini ya. Tonton kalau yang belum. Nah, sekarang kita bahas lebih mendalam tentang motor ini gitu. Betul, terutama dipakai di sirkuit. Karena saat ini kita sesi test ride-nya cuma di sirkuit. Seperti apa pengalaman kita ngegas ZX25R, kita bahas di video ini. Kita bahas dari impresi pertama kita duduk ke motor ya, Riz. Duduk dan masuk sirkuit di atas ZX25R. Nah, itu tuh ada motornya tuh lagi muter tuh. Woi, jangan kebut-kebut. Wow, suaranya. Keren banget ya. Ayo nggak mau ngeliatin motor, Mas. Keren loh. Oke. Jadi tuh, kalau menurut lo gimana? Itu naik langsung kerasa pendek. Rasa pendek ya? Pendek, karena kaki bener-bener bisa napak enak banget. Dan motor tuh feelingnya enteng. Bener-bener. Padahal mesinnya lebih gede ya. Iya. Kalau menurut saya riding posisinya emang racing ya, sporty ya. Yes. Stangnya tapi nggak terlalu rendah sih. Nggak terlalu rendah, cuma sudutnya itu kan miring ya. Jadi kalau pas lagi di tikungan tuh tangannya enak gitu loh. Ya. Nggak terlalu nekuk gitu kan. Karena stangnya udah rendah. Stepnya tapi nggak terlalu nangkring loh. Nangkring ya? Iya. Jadi footstepnya masih santai, makanya tadi kita pas belok agak gesrot tuh footstepnya tuh. Kalau pakai footstep underbone pasti enak banget ya. Karena emang ini motor sebenarnya disetting buat harian bisa, buat track juga. Jadi sebenarnya riding posisinya masih semi sport lah ya, nggak yang full sport, nangkring banget. Ya semoga untuk kalian masih enak lah. Kita tunggu ntar motor tes. Handling. Nah, tapi tadi motor yang semua ini ZX25R nih yang 5 biji itu bannya udah ganti loh. Bannya udah keriting, udah ganti pakai Dunlop Sport Max Alpha. Ini Dunlop yang buat dipakai ARRC ya, balap ARRC, Asian Road Racing. Depannya, belakang 150, depannya 110. Dan itu bannya jadi udah dipanasin, jadi maksudnya udah dikeriting-keriting, bannya udah matang. Makanya tadi ya? Bener udah bekas pakai, dan sebelum kita pakai tadi udah dipanasin di tire warmer ya. Makanya pas di sirkuit lengket banget, pede banget. Udah nggak perlu warming apa iya, lagi. kita udah pede banget. 18.000 RPM teman-teman. Keren ya, kayak lagi track day moge. Wow, slipstream tuh slipstream. Terus bannya udah ganti, jadi tadi kita pede. Kemudian suspensinya ini standar depan belakangnya. Cuma rasanya udah cukup mumpuni. Cukup mumpuni banget. Iya. Gejala ngayunya tuh minim. Bener. Padahal tadi kan tikungan-tikungan stroll besar ini banyak juga yang di atas 80 bahkan di atas 100 beloknya. Kayak di R1 itu bisa 100 mungkin beloknya masuknya kan. R2 nggak bisa 120. Nah, tapi anteng banget. Jadi monosoknya itu dia apa? Horizontal backling ya? Horizontal backling. Nah, itu kan dari ZX10R. kayak ZX10R tuh enak banget anteng. Suspensi depannya Showa Big Piston ya? SPF BF. Separate Front Suspension Big Piston. Ya itulah. Di bawah tulisannya lah. Nah, ya itu. Terus agak sedikit ngayun sih sebenarnya kalau depannya. Kadang kalau untuk setelah kita ngerem terus masuk tikungan agak ngayun dikit ya. Ya mungkin karena tujuannya buat harian. Cuma masih setengah-tengah, belum full sporty. Goyang sampai ngayun banget ya. Masih oke lah. Ya paling kalau untuk track day cuma setting-setting oli dikit lah biar agak lebih stabil gitu ya. Gitu. Kemudian handlingnya juga lincah. Dia kecil tuh lincah ya. Enak ya. 4 silinder loh, padahal ternyata nggak seberat yang kita bayangkan. Karena dia juga tankinya kecil. Ramping. Foto itu kayak ini loh. Kayak kita naik 250 SL. Nah, ramping banget. Iya. Jadi pas kita belok kanan, set langsung banting kiri. Wih, lincah banget. Nggak ada gejala-gejala ngebuang. Effort ini ya, iya. Counter segala. Enak banget. Makanya kadang tadi footstep sampai gesrot. Karena kita keenakan beloknya gitu kan. Keenakan beloknya. Terus berhubungan dengan handling rem. Nah, ini remnya Istimewir ya, teman-teman. Istimewir ya. 4 piston, monoblok radial mount. Dan juga masternya besar, bisa dilihat dari tampungan minyak remnya itu besar banget, jadi kayak moge-moge 600. Mirip kayak Z650-nya lah. Ukurannya gede banget. Ukurannya gede banget bener. Jadi feelingnya itu empuk. Dan kalau kalian kagetin, langsung gigit. Yoi. Tapi
Ini ABS-nya halus banget. Oh iya. Dan ABS-nya ternyata nggak melulu bekerja ketika ban slip loh. Tadi saya nyoba gasnya terus coba 2 kali deg-deg, jadi kayak agresif gitu. Langsung ABS-nya nahan. Itu berasa? Berasa. Jadi nggak perlu bannya slip. Jadi istilah kita panic brake gitu ya. Deg-deg. Itu ABS-nya langsung nahan. Dan itu halus banget loh. Gentakan di tangannya ya, nggak yang sampai keras banget. Iya. Dan keras gitu kan. Kalau ini halus. Beda sih motor di atas 90 juta gitu kan. Beda lah. Jangan kayak 150 cc gitu. Beda lah kualitas modul ABS-nya ya. Terus tapi performa gimana nih? Dapat top speed berapa nih? Ini dia. Screaming inline 4 cylinder ya. Wih, keren banget. Jadi ini 250 cc 4 silinder. Tadi di wanti-wanti tuh sama Pak Michael tuh. Emang kita harus jaga di atas 10.000 RPM. Iya. Karena tadi saya nyoba di bawah 10.000 gitu ya, main di 6.000, 8.000 dia agak sedikit apa ya, ngayun tenaganya. Jadi nggak langsung gentak, tapi ketika di atas 10.000 RPM, wih, enak banget teman-teman. Keluar tikungan, buka gas, nggak pakai delay. Langsung, wih. Dan itu suaranya pas kita ngebuka gas, suara ngoroknya itu, wah, jadi sedep banget di telinga ya. Jadi suaranya tuh kayak suara-suara ngorok throttle body, terus box filter kebuka gitu, ngangang gitu. Wah, itu di GoPro kedengeran tuh. Itu pasti seru banget tuh suaranya tuh. Terus juga tadi nyobain power mode-nya. Nah ini. Tadi yang full, kalau pas pertama karena gaspol ya, full terus. Itu responsif banget sih, linear lah bukannya gitu kan. Jadi pas di pertama kita masuk, power mode tuh, motor settingan motor udah dikasih power mode full, KTRC mati. KTRC mati, jadi bener-bener nyala. Full kita yang kendalin tuh motor. Tuh, itu pede banget ya. Enak ya. Pede banget. Terus tadi ketika pas udah 5 lap, itu iseng tuh nyoba pakai yang low. Ternyata kalau yang low, iya. Kalau yang low tuh jadi bukaan gasnya kurang lebih delaynya. Jadi kalau dipakai power mode full, tenaga tuh full 100%. Langsung keluar. Cuman kalau di power mode low, tenaganya keluar cuma 65%. Begitu responnya agak bukannya delay, ya. Oh ya, kita coba yang low dulu ya. Kita coba power mode yang low. Kalau yang low tuh emang smooth banget. Respon tenaganya nggak terlalu linear ya, sama si bukan gas sama throttle body nggak terlalu bareng. Jadi ada sedikit delay, makanya ini smooth banget. Bahkan bisa sampai tuh digini aja belum ngegas nih, belum maju. Tenaganya juga halus banget. Jadi ini mungkin cocok untuk jalan kota, lagi macet atau mungkin lagi boncengan atau kondisi hujan gitu kan. Iya, yang slow gitu lah. Jadi kalau Kawasaki tuh rekomen tuh kalau jalan basah, licin, power mode-nya di low, KTRC ketiga. Iya. Udah cocok. Aman banget udah. Iya. ABS nyala lagi kan. Wah, udah. Cocok. Udah 3 fitur buat menjaga motor biar nggak kepleset. Bener. Wah, itu keren sih, keren. Terus kaki S gimana kaki S? Nah itu. Kawasaki quick shifter. Karena kita sebenarnya jarang ya nyobain motor yang udah pakai quick shifter ya. Jadi makanya tadi pas baru keluar lap-lap awal tuh masih kegok gitu ya. Masih kebiasaan narik kopling. Iya. Tangan kiri tuh kalau nggak narik gimana gitu. Engine brake masih pencet kopling nih, ngapain? Kebiasaan gitu kan, nggak usah. Jadi akhirnya setelah lap kedua ketiga udah biasa ya, tangannya megang grip aja gitu ya, nggak usah mencet kopling lagi. Jadi giginya halus banget, kayak nggak ada jeda. Jadi kayak det terus ya. Itu enak banget sih. Jadi udah kayak pakai quick shifternya aftermarket, cuma ini disempurnakan karena OM ya, bawaan motor. Bener. Tapi kan pastinya udah settingan udah terbaik buat motor itu. Betul. Selain quick shifternya up, ternyata downnya juga. Nah, downnya itu auto blippingnya lumayan. Auto blipping. Jadi kalau biasanya kita engine brake pencet kopling sambil geber dikit, beng gitu kan ya, biar halus ya. Ya, biar nggak ngegentak gitu kan. Kalau ini tadi kita cuma ngerem sambil deng. RPM-nya auto naik teman-teman. Bener. Jadi katup di throttle bodinya auto naik gitu. Deng. Nyesuaiin kata kita engine brake. Nih biasa ditemuin di Moge nih, gini nih. Kayak kalau kalian biasa pakai motor 250 cc dari merek lain, terus beli ZX25R, terus cobain di track day, pasti beda. Feelingnya beda banget, harus adaptasi dulu. Good nggak good? Good. Feeling good. Naik kasut. Oh iya. Oh iya, ternyata kaki S ini bisa dimatiin, Riz. Oh bisa juga? Baru tahu tadi. Setelah bendera merah, bendi ngiseng pencet-pencet, nyobain power mode, nyobain RC. control. Ternyata pencetnya kelamaan, di tombol select yang mencet kelamaan, kaki S nyala. Loh, ini apa? Dipencet lagi, mati. Ternyata begitu indikator kaki S nyala, nyobain, masukin gigi, nggak bisa. Oh, berarti mati gitu. Wih.
Cuma ya sayang lah ya. Iya, Udah udah beli mahal. 120 berapa? Pas 12. 112 juta, masa kakinya dimatiin? Sayang. Enak banget sih. Terus tadi juga ada apa ya? Oh ini, safletnya nyalanya di 16 ribuan kurang lebih. Cuma sampai 18 ribu bisa Pak. Ya kita terabas sampai 18 ribu lah. Itu performanya enak banget teman-teman. Jadi biasanya kalau kita motor 250 cc, kita beberapa kali pernah nyobain di sini ya. Itu terutama di gigi 6, mau naik ke 18 ribu tuh udah Lama gitu. Itu kita bisa meram dulu bentar. Enggak. Itu iya lama, beneran lama. Karena kan anginnya kencang ya. Cuma tadi, wah itu cepet banget loh. Cepet banget, gigi 6 mau ke 18 ribunya cepet. Makanya tadi saya dapat 185 km per jam top speednya. Kalau Mas Kriwil berapa tadi? 181. Nah sayangnya tadi itu karena ada road captain, jadi keganjel ya Nah, di air terakhirnya. Di air terakhir. Jadi harusnya kita udah buka gas karena ada road captain-nya, jadi kita keganjel. Road captain malah keren deh. Iya, karena road captain-nya bannya bukan kayak kita, Ya, bannya ini ban ban biasa. standar dipakai Z650. Ya? Z650. Woi, gila keren banget. Ih, kalau dari belakang tapi kayak Ninja yang 2 silinder sama ya? Ih, kecil nih. Iya, lampunya sama juga. Orangnya gedean. Oh iya. Ya, seperti itulah berarti mesinnya enak, di atas 10.000 enak ya. KTRC-nya halus. Limiter 18.000, gampang banget. Walaupun ini anginnya kenceng, ini lagi berangin banget di Sentul ini, agak-agak mendung, tapi tetap gampang banget nyampe 18.000. Terus KTRC atas bawah oke. KTRC mah tersen kontrol ya? Kaki es itu mah. Oh ya, kaki es up and down halus, pengereman pakem, suspensi oke, cuma depannya sedikit ngayun aja kalau untuk track day ya. Setting dikit lah. Cuma mungkin Kawasaki mikirnya ini untuk harian kan, jadi dibikin nyaman makanya lembut lah. Tengah-tengah jadinya. Bener, tengah-tengah. Terus leading posisinya resi dengan derajat stang yang turun. Terus kakinya juga nggak terlalu nangkring, kerasa ringan untuk di track day, remnya pakem. Ada lagi kira-kira? Udah ya. Jadi secara performa ini motor sebenarnya jauh di atas dari kompetitor. Jadi di Untuk kelas motor sekelas ya. di kelas 250 cc ini istimewir ya. Istimewir sih, dengan fitur-fitur yang istimewir juga, dengan harga yang ya setimpal lah dengan fitur yang disediakan ya. Oke, Rasanya cukup ya. sepertinya itu dulu. Ya ntar kalau mau lebih lengkap, kalau udah ada motornya kita test ride, kulik lebih dalam dah. Ya. Jalan-jalan kemana? Iya, tes konsumsi bensin, Nah. kopling, segala macam. By the way tadi saya nyoba simulasi start kan ya, istilahnya dari diem, terus mau wili-wili dikit, ternyata koplingnya agak sedikit selip. Asisten perkot ya? Mungkin ya. Karena efek itu ya? Atau karena power mesin yang terlalu besar ya. Jadi koplingnya selip. Iya, mau wili pun, ngeng. Loh, padahal udah dilepas gitu kan, jadi nggak langsung langsung loncat. Iya, saya juga nyobain. Iya. Halus aja beda gitu ya, agak beda ya. Atau mungkin emang Kawasaki ngejar empuk kali ya untuk penggunaan harian ya, seperti itu sih. Oke, cukup. Sekian video kita yang ngebahas lebih dalam dari Kawasaki ZX25R di sirkuit Sentul. First ride di sirkuit Sentul, mamen. Wih. Jangan lupa di like, di share, di komen. Kalau ada pertanyaan boleh monggo ditulis di kolom komentar. Ntar Yang masih penasaran Aris yang dengan jawab. apa ya? Iya. Yang masih penasaran. Ya, karena kita akan banyak video dari ZX25R. Berseri sih kayaknya kita banyak ya. Kalau ini istimewir. Belum kita nyobain yang karbon. Wah, yang itu. ulas yang karbon. Yang dipakai AM Fadli tadi. Oke, jangan lupa juga di subscribe channel kita yang terbaru, Motor Second. Motor second, beli motor second berkualitas ala kami. Ala kita. Betul. Dan jangan lupa di follow Instagramnya otomotif_tv. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Selalu pakai helm kalau naik motor. Oke, first run. Kita cari top speed.